Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perencanaan produk kami yang pertama, teh brief. Bisnis es teh manis merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman yang segar, praktis, dan terjangkau. Es teh manis menjadi pilihan favorit banyak orang karena memiliki rasa yang familiar dan bahan bakunya mudah diperoleh serta proses pembuatannya sangatlah sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, tren minuman kekinian terus berkembang dan menciptakan pasar yang luas bagi produk minuman dengan tampilan yang menarik dan memiliki varian rasa yang beragam. Melalui konsep tersebut, bisnis es teh manis hadir untuk menawarkan minuman yang segar dengan harga yang ekonomis, kualitas yang stabil, serta varian yang mampu menarik konsumen. Dan identity merupakan identitas yang menggambarkan dari suatu brand agar mudah diingat dan dikenali oleh konsumen. Pada usaha kali ini, kami menggunakan nama brand yaitu Es Teh Brief. Kami mendesain logo dengan bentuk lingkaran berwarna hijau dengan perpaduan daun yang melambangkan kesegaran yang berasal dari bahan alami serta kualitas rasa. Warna hijau memberikan kesan yang natural dan menenangkan, sedangkan bentuk lingkaran menggambarkan kehangatan dan keterhubungan antara brand dan konsumen. Dengan identitas visual yang kuat, kami berharap Es Teh Brief dapat menciptakan ciri khas tersendiri dan mudah dikenal oleh masyarakat. Sekian saya akan menjelaskan latar belakang masalah dalam berbisnis es teh. Dalam beberapa tahun terakhir, minuman segar menjadi minuman favorit di kalangan remaja dewasa muda. Cuaca cenderung panas serta aktivitas harian yang padat membuat banyak orang yang mencari minuman yang memberikan rasa segar dengan cepat. Salah satu minuman yang paling diminati adalah es teh karena rasanya sederhana, menyegarkan, dan bisa dinikmati oleh semua usia. Selain itu, es teh termasuk minuman dengan harga ekonomis, sehingga lebih terjangkau daripada minuman kekinian lainnya. Ditambah lagi, tren minuman yang kekinian kini terus berkembang sehingga membuka kesempatan untuk mengolah produk es teh menjadi produk yang lebih menarik. Mulai dari varian baru, tampilan modern, dan kemasan yang estetik. Dengan inovasi tersebut, es teh manis dapat bersaing dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Tujuan dari bisnis es teh kami adalah yang pertama untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Tujuan utama dari setiap bisnis adalah untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di era saat ini, banyak sekali orang yang menyukai minuman yang segar dan murah. Bisnis es teh hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja. Bisnis yang berkembang dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Yang keempat, dapat membuka peluang usaha dengan modal kecil. Bisnis es teh umumnya mudah dijalankan dan hanya membutuhkan biaya yang kecil. Yang kelima, untuk menghadirkan produk yang konsisten dan berkualitas. Tujuannya agar pelanggan merasa puas dan mau membeli kembali. Deskripsi singkat produk kami. Teh Brief adalah minuman es teh kekinian yang mengutamakan rasa segar, manis yang pas, dan kualitas bahan yang terjaga. Kami menawarkan dua pilihan utama, yaitu Teh Brief original dengan harga Rp3.000 dan Teh Brief dengan varian rasa yang dijual dengan harga Rp5.000. Varian rasa yang kami miliki ada mango tea, lychee tea, lemon tea, milk tea, dan lain-lain. Dengan kemasan yang higienis dan rasa yang konsisten, Teh Brief menjadi pilihan minuman praktis yang cocok untuk menemani belajar, bermain, dan aktivitas harian lainnya. Keunggulan dari produk es teh kami adalah yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, harga sangat terjangkau. Yang ketiga, rasa konsisten. Yang keempat, penyajian cepat. Yang kelima, modal kecil. Kekurangannya yaitu tingkat persaingan yang tinggi, penjualan produk menurun saat musim hujan dan cuaca dingin, kualitas mudah mencair, dan harus segera diminum. Bahan baku kadang fluktuatif, yaitu sering tiba-tiba naik, produk mudah ditiru karena terlalu sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai target pasar yang ingin dicapai. Melihat kondisi geografis Kota Losmawe yang berada di pesisir pantai, dapat kita simpulkan bahwa Kota Losmawe memiliki suhu yang lumayan tinggi, di mana matahari sudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan penduduk sekitar. Pada saat musim panas, mereka akan mencari minuman yang segar dan dingin untuk dinikmati. Oleh karena itu, target pasar yang ingin dicapai adalah anak-anak, para remaja seperti para pelajar, dan orang dewasa seperti mahasiswa dan para pekerja. Kekuatan produk kami yaitu harga murah, resep mudah dan konsisten, modal kecil untuk memulai, dan proses produksi yang cepat. Nah, di sini Raisa ingin menjelaskan
3 poin dari kelemahan es teh bisu. Nah, poin yang pertama adalah es teh bisu itu sangat umum dan sangat mudah dibuat orang. Bahkan setiap orang bisa membuatnya. Nah, poin yang kedua itu dia mudah mencair. Seperti kita ingin menjual atau membuatnya. Es teh bisu itu semakin lama dia akan ada es batu di dalamnya. Nah, es itu lama-kelamaan akan mencair dan berubah rasanya menjadi hambar. Nah, poin yang ketiga yaitu sangat penting, itu bagi kesehatan. Nah, es teh bisu itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, seperti kita meminumnya di sore atau di malam hari. Nah, ia akan berpengaruh kepada kesehatan badan, seperti kita akan terkena penyakit diabetes, kegemukan badan, atau penyakit gigi. Nah, dari 3 poin itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa es teh bisu itu hanya untuk minuman penyegar sesaat, bukan untuk kesehatan. Terima kasih. Opportunities, peluang. Dalam analisis SWOT kami mengidentifikasi 4 peluang utama yang bisa dimanfaatkan bisnis teh Brize ini untuk tumbuh dan bersaing di pasaran. Peluang pertama adalah budaya minum teh dan iklim tropis di Indonesia. Minuman teh sudah mendarah daging sebagai minuman pendamping saat makan. Ditambah, iklim kita yang cenderung panas, membuat permintaan minuman dingin tetap stabil sepanjang tahunnya, bahkan cenderung meningkat saat musim kemarau. Ini berarti bisnis kita tidak perlu khawatir tentang pasar musiman, karena permintaannya yang selalu ada. Peluang kedua adalah tren harga terjangkau dan affordability. Di tengah banyaknya minuman kekinian yang mahal, minuman teh hadir sebagai solusi, di mana konsumen melihatnya sebagai opsi paling efisien dan ramah di kantong. Dengan modal bahan baku yang relatif rendah, kita bisa menjaga harga tetap kompetitif, menjangkau segmen pasar yang luas, dari mulai pelajar hingga pekerja. Peluang ketiga adalah kemudahan akses melalui jaringan digital dan layanan pesan antar. Saat ini, bisnis minuman teh tidak hanya terbatas pada lokasi fisik. Kerjasama dengan agregator seperti GoFood atau GrabFood memungkinkan kita menjangkau konsumen yang enggan keluar rumah. Ini adalah peluang besar untuk terus meningkatkan volume penjualan tanpa perlu investasi besar untuk membuka gerai fisik di tempat atau lokasi premium. Peluang terakhir adalah model bisnis waralaba atau franchise. Sistem waralaba sangat cocok karena operasional teh relatif sederhana. Prosesnya yang mudah diduplikasi, ini membuka jalur cepat bagi kita untuk ekspansi ke berbagai kota, memanfaatkan modal dari investor, dan menjadikan merek kita dikenal secara nasional dalam waktu singkat. Itulah 4 peluang utama yang bisa dimanfaatkan bisnis teh Brize ini. Saya akan membahas tentang ancaman dari produk kami. Yang pertama, kompetisi ketat dari brand besar. Brand besar biasanya sudah dikenal dan memiliki modal yang kuat dan memiliki promosi besar-besaran serta produk yang stabil. Hal ini akan menjadi ancaman bagi usaha kecil untuk menarik pelanggan. Yang kedua, perubahan bahan baku. Jika bahan baku naik, maka otomatis biaya produksi akan meningkat. Ini mengancam keuntungan karena penjual akan menaikkan harga jual atau mengambil untung yang lebih sedikit. Yang ketiga, persaingan lokasi antar pedagang. Jika banyak pedagang di area yang sama, pelanggan akan terbagi. Lokasi yang terlalu banyak pesaing akan membuat penjualan menurun. Baik, saya akan menjelaskan tentang lokasi usaha penjualan es teh. Jadi, lokasi usaha sangat berpengaruh pada keberhasilan penjualan es teh karena usaha ini idealnya ditempatkan pada tempat yang ramai. Contohnya seperti sekolah, kampus, perkantoran, pasar, dan di pinggir jalan. Itu penting juga memilih lokasi yang terlihat lebih jelas dari jalan, memiliki akses parkir yang mudah dan tidak terhalang dengan bangunan lain. Dengan memilih lokasi yang strategis, usaha es teh akan lebih mudah dikenal, menarik lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Nah, strategi pemasaran kami akan mempromosikan produk kami melalui media yang mudah dijangkau oleh target kami, yaitu TikTok, WhatsApp, maupun IG. Lalu kami juga akan menyediakan promo opening dan menyediakan promo topping bagi pelanggan yang membeli produk kami sebanyak 3 cup. Baik, untuk step by step proses produksi es teh kami yaitu pertama-tama kami akan merebus air untuk es teh kami, dan step yang kedua kami akan menyeduh teh dengan air yang panas, dan step yang ketiga kami akan menambahkan gula pada es teh sesuai dengan selera konsumen, dan step yang keempat kami akan mendinginkan 1 buah wudhu es teh kami supaya siap disajikan, dan step yang terakhir yaitu kami akan menambahkan es batu dan es teh kami siap disajikan. Selain teh original, kami juga menawarkan beberapa varian yang lainnya seperti varian mango, strawberry, green tea, dan lemon. Sekian penjelasan singkat perencanaan bisnis dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf bila ada salah kata dan penyampaian kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.